Terkadang berpura-pura untuk terus terlihat gak apa-apa di hadapan semua orang itu melelahkan juga ya. Terlebih buat kamu yang emang mungkin bagi kamu udah terbiasa sama hal tersebut. Tapi dibalik itu semua, aku tahu kok sebenarnya ya kamu juga butuh someone to talk. Kamu juga butuh orang yang bisa ngerti dan bisa mendengarkan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Mendengarkan semua cerita kamu. Karena gak selamanya tuh kita sebagai manusia itu bisa selalu kuat. Terus kuat, dan kuat. So, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kita tuh sebagai manusia tuh pasti pernah ngalamin hal yang dimana itu bikin down banget. Dia bikin semuanya menjadi berantakan. Tapi dibalik itu semua, pasti kamu punya satu momen yang dimana itu bikin kamu yang semula down, terus menjadi dorongan semangat buat kamu bisa survive sampai hari ini. Hai, kalian apa kabar? Aku harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Aku hari ini pengen banget buat bawain tema ini karena aku lagi banyak menemukan orang-orang sekitar aku dan orang-orang yang DM lewat Instagram aku untuk berbagi cerita mengenai keadaan yang sedang dialami. Mungkin ini juga berkaitan sama kamu. Entah kenapa sekarang tuh lagi banyak ya, bukan sekarang sih. Mungkin emang kita udah banyak melalui hal-hal yang sulit, yang bikin kamu down, yang bikin kamu ngerasa gak percaya diri, gak yakin, takut sama apa yang terjadi hari ini dan takut ke depannya nanti akan seperti apa. Mungkin kamu juga pernah kan menemukan orang-orang sekitar kamu yang dimana ternyata ada ya orang yang merasakan hal yang sama atau bahkan lebih daripada apa yang kamu rasakan. Ya, akhir-akhir ini tuh mungkin aku lagi banyak menemukan orang yang seperti itu. So, aku gak pernah mempersalahkan buat siapapun share ataupun cerita sama aku. Hari ini keadaan kamu bagaimana? Apakah semuanya terlihat baik-baik aja? Lagi gak baik ya? Mau sampai kapan sih bohongin diri terus? Mau sampai kapan sih buat terus terlihat gak apa-apa? Mau sampai kapan? Kok gak bisa jawab? Ya, kadang kalau misal kamu ditanya seperti itu, jawaban kamu apa? Pasti cuma bisa bilang gak tahu. Gak tahu kak? Gak tahu? Ya pokoknya bertahan aja dulu. Sebenarnya tuh kalau misalnya kamu dalam keadaan kurang baik, kenapa sih harus terus-menerus berpura-pura? Emang gak capek? Capek gak terus-menerus berpura-pura? Capek pasti. Gak ada, atau mungkin gak mungkin sih setiap orang tuh gak ngerasain capek sama apa yang dia jalani. Mungkin kalau ditanya enggak kok, aku gak capek pura-pura terus. Ya kan orang lain gak tahu apa yang sedang aku rasakan. Yang terpenting aku bisa menunjukkan kepada mereka semua bahwasanya ya everything's gonna be okay. Semua tuh bakalan terlihat baik-baik aja gitu selagi aku bisa memanipulasi semuanya. Kalimat memanipulasi. Ya, ini mungkin kalimat yang udah terlalu sering aku dapatkan dari orang-orang yang cerita sama aku. Mungkin ini juga terjadi sama diri kamu sendiri. Kalimat memanipulasi keadaan. Kalimat pembohong. Ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena
Kamu yang terus-menerus mempergunakan kalimat itu untuk menutupi keadaan kamu, untuk menutupi sebenarnya tuh apa yang terjadi. Ya, hal itu kamu tutupi cuma karena ya kamu juga gak mau orang lain tahu apa yang sedang kamu rasakan. So, aku gak pernah mempermasalahkan hal itu. Karena kenapa? Karena aku juga kan sering bilang kan, setiap orang tuh punya bebannya tersendiri. Setiap orang tuh punya alur cerita kehidupannya sendiri. Dan setiap orang tuh punya problematika kehidupannya tersendiri. So, jangan menyamakan antara diri kamu dengan diri orang lain. Ya, walaupun kadang kamu melihat kayak mereka-mereka jauh lebih beruntung ya daripada aku. Hey, belum tentu. Mungkin apa yang kamu lihat kayak, oh mereka beruntung banget ya, bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih bahagia, tidak seperti kamu. Tapi kan kamu juga nggak tahu. Terkadang tuh, apa yang kita lihat di luar, belum tentu sama seperti yang tidak terlihat. Paham kan maksudnya? Ya, sama seperti kamu. Kamu pinter banget bohongin orang di sekitar kamu dengan bilang kalau misal kamu tuh dalam keadaan baik-baik aja. Padahal semuanya lagi gak baik. Semuanya lagi kacau. Semuanya lagi berantakan. Timbul rasa gak tenang, takut sama apa yang sedang kamu jalani hari ini, saat ini. Dan kamu gak tahu ke depannya akan seperti apa. Semua terlihat seperti seolah tuh kamu adalah orang yang paling bahagia. Ya, karena banyak ceria di hadapan semua orang. Kamu yang tidak menunjukkan bahwa sebenarnya tuh kamu tuh dalam keadaan kurang baik loh. Ya, kamu gak nunjukin hal itu. Kenapa? Karena gak semua orang tuh perlu tahu kan apa yang kamu rasain. Gak semua orang tuh tahu cerita kehidupan kamu seperti apa. Ada saatnya kita tuh sebagai manusia tuh membutuhkan seseorang untuk menjadi pendengar, mendengarkan cerita, keluh kesah yang terjadi sama diri kita saat ini. Tapi ada waktu di mana kita nggak butuh orang itu. Kita hanya butuh diri kita sendiri. Kita hanya butuh waktu untuk diri kita sendiri. Iya, kenapa aku bilang gitu? Karena gak semua orang itu perlu tahu apa yang sedang kamu rasakan. Iya enggak? Dan gak semua problematika yang terjadi dalam kehidupan kamu itu perlu kamu ceritakan. Pasti ada momen ataupun waktu di mana ya kamu gak bisa cerita apa yang sedang kamu rasakan dan kamu hanya butuh diri kamu sendiri. Kamu hanya butuh memberikan waktu untuk diri kamu sendiri, memperbaiki semuanya dan menjadi obat untuk diri kamu sendiri. Karena untuk menemukan orang yang bisa dijadikan tempat, bisa dijadikan rumah untuk segala hal yang kamu rasakan, itu juga gak mudah kan? Dan keadaan kamu ketika lagi kurang baik pasti pengen ya, dimana rumah yang saat ini kamu tempati yaitu bisa menjadi tempat ternyaman kamu. Bisa sedikit mengurangi beban-beban pikiran kamu dan hal-hal apa saja yang udah kamu lewati satu hari itu. Kadang kan dalam satu hari itu kita nggak akan selalu mendapatkan bahagia kan? Kayak 24 jam aku full bahagia. Ya kadang ada juga mungkin kamu ngerasain dalam 24 jam itu ya semuanya itu perasaannya itu berbeda-beda. Kadang ada bahagianya, kadang enggak, atau bahkan malah ya udah. Dalam satu hari pun juga kita nggak akan tahu apa yang akan kita lewati, apa yang terjadi dalam satu hari itu. Dan ketika keadaan lagi kurang baik, ketika pulang ke rumah, pengen banget rumah yang saat ini sedang kamu tempati menjadi rumah ternyaman. Kamu bisa menenangkan sejenak dari keriuhan dunia yang sedang kamu jalani saat ini. Tapi
tidak semua rumah yang sedang ditempati itu memberikan tempat nyaman. Kadang kita sebagai manusia butuh orang lain untuk menjadi rumah itu. Ibaratnya rumah kedua. Tapi nggak semua orang tuh punya rumah itu. Dan ketika keadaan lagi nggak baik, cuma bisa nahan sendiri, dipendam sendiri dengan berharap besok sudah jauh lebih baik. Ya bukan? Sekarang ku tanya, apa yang sedang kamu rasakan saat ini, hari ini? Dan sekarang aku tanya, apa yang udah kamu rasakan? Apa yang udah menjadi beban pikiran kamu? Dan apa yang udah kamu lewati hari ini? Apakah semuanya baik-baik aja? Jangan sedih. Emang ya, aku sering dapat kalimat tuh kayak gini. Kenapa ya ketika seseorang tidak ada yang bertanya perihal keadaan dirinya sendiri? Ketika ada orang lain yang bertanya, kenapa hari ini capek banget ya? Hari ini lagi gak baik ya? Atau kamu lagi kenapa? Sini cerita sama aku. Pasti ketika ditanya seperti itu, perasaan itu langsung terharu. Soalnya kayak, kok ada orang yang ngerti sama perasaan kita di saat kita nggak menunjukkan kalau misalnya kita tuh dalam keadaan kurang baik. Ya nggak? Aku sering banget tuh nemu kalimat seperti itu. Makanya kenapa tuh aku setiap podcast tuh entah itu di Spotify ataupun di YouTube, aku selalu bilang, apakah semuanya baik-baik aja? Karena aku tahu pasti kamu lagi ngalamin hal yang buruk ya. Dan ketika kamu lagi ngalamin hal yang buruk, tuh gak ada satupun orang yang bertanya perihal keadaan kamu. Mungkin kamu sering bertanya kayak, ya udah sini cerita atau kenapa, ada apa. Tapi orang lain gak sebaliknya ke kamu, dan kamu cuma bisa nahan semuanya sendiri, rasain sendiri tanpa orang lain tahu apa yang sedang kamu rasain. Hey, semoga podcast ini menjadi penenang hati kamu ya, penenang perasaan kamu. Kamu tahu nggak kenapa aku tuh kalau buat podcast tuh pelan-pelan dengan nada bicaranya? Karena aku mau kamu dengerinnya tuh mendapatkan kenyamanan. Walaupun aku tahu ketika kamu dengerin podcast aku tuh hanya merasakan ketenangan sesaat, tapi setidaknya kamu bisa ngerasain tenang, walaupun itu hanya sedikit. Kadang semakin dewasa tuh semakin riuhnya dunia. Banyak hal yang udah kamu lewati sejauh ini, up and down-nya, semuanya udah kamu lewati, jatuh bangunnya kamu, terus ya tiap hari itu pokoknya banyak hal yang kamu pikirkan atau hal lainnya, karena kamu juga gak akan tahu esok hari, kemudian hari, dan kedepannya nanti ada cerita apa yang Tuhan berikan untuk kehidupan kamu. Karena kita gak ada yang tahu. Kalau misal keadaan kamu hari ini lagi kurang baik, aku emang gak tahu gimana keadaan kamu di sana. Tapi aku yakin kamu bisa melatih semuanya dengan baik. Hey, aku tahu kok. Pasti kamu capek pura-pura terus. Aku tahu. Pasti kamu rasanya capek kan? Bohongin diri kamu terus, bohongin semua orang sekitar kamu. Aku tahu. Walaupun aku nggak ada di sana, walaupun aku nggak tahu sebenarnya tuh apa yang sedang kamu rasakan, tapi yang pasti entah itu perihal kehidupan, perihal asmara, ataupun perihal dunia lagi bikin kamu capek-capeknya. Karena
banyak problematika yang akan kamu hadapi. Tapi sejauh ini, coba lihat diri kamu sekarang. Lihat deh, ada nggak yang berubah? Ada nggak? Ada. Apa coba? Perubahan itu yaitu kamu yang berhasil melewati badai, rintangan, walaupun semua itu selalu aja mengganggu kamu, tapi kamu selalu bisa. Dan kamu yang dulu sama kamu yang sekarang tuh udah berbeda. Mungkin kamu yang dulu menganggap ya udah kehidupan dewasa tuh selayaknya apa yang sedang kamu jalani saat ini. Kamu nggak tahu akan ada cerita apa, terus beratnya bagaimana. Karena setiap orang tuh memiliki bebannya tersendiri. Bukan berarti orang yang banyak ketawanya, orang yang banyak cerianya itu adalah orang yang baik-baik aja. Bukan berarti orang yang lebih banyak diemnya, cuek sama keadaan sekitar, bukan berarti ia adalah orang yang banyak sekali menyimpan luka. Kita nggak boleh salah menafsirkan orang, melihat bahwa ya setiap orang tuh memiliki karakternya tersendiri. Contohnya kayak gini, ketika kamu melihat orang yang begitu ceria, berarti tandanya dia sedang menutupi luka. Kata-katanya seperti itu. Banyak kalimat yang menyebutkan seperti itu. Dan ketika melihat orang yang sedang diam, terlihat sedih, banyak pikiran, pasti itu orang yang terlihat banyak masalah. Bisa jadi memang orang itu terlihat banyak masalah, namun bisa jadi juga dia memang karakternya seperti itu. Karena setiap manusia tuh mempunyai karakternya tersendiri dalam mengekspresikan apa yang sedang dia rasakan saat itu. Sekarang aku tanya kamu, ketika kamu lagi gak baik seperti sekarang, ekspresi apa yang kamu tunjukkan? Ya kayak seolah biasa-biasa aja kak, biar orang lain tuh gak tahu apa yang sedang kurasakan. Ya, kebanyakan orang mungkin seperti itu ya, tapi mereka gak paham bahwasanya kamu seperti itu melakukan hal kayak gitu ya karena kamu menutupi semuanya. Kamu yang bisa terlihat ceria, kamu yang seolah-olah baik-baik aja, tapi ketika di rumah, ketika dalam keadaan sendiri, kamu menjadi seseorang yang berbeda. Seolah tuh kamu seperti memiliki dua karakter. Ini mana ketika di hadapan semua orang, karakter A yang kamu tunjukkan, tapi ketika sedang sendiri ataupun di rumah, karakter B yang kamu tunjukkan. Paham kan? Hai, manusia-manusia hebat yang udah berjuang sampai sejauh ini, yang udah selalu bisa bertahan walaupun dunia tuh selalu bikin kamu kacau, berantakan, capek, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali problematika yang udah kamu lewati dan kamu selesaikan. Mungkin orang lain gak tahu proses kamu seperti apa. Melewati semuanya seorang diri, bertahan sendiri dan berjuang sendiri. Setiap orang punya prosesnya tersendiri. Dan setiap orang punya luka, punya kebahagiaan, punya sedih, kekecewaannya tersendiri. Kalau hari ini lagi gak baik, istirahat dulu ya. Istirahat itu bukan berarti dia tuh mengistirahatkan fisik aja seperti tidur atau lain sebagainya. Istirahat itu bisa berupa banyak. Entah kamu mengistirahatkan diri kamu, pikiran kamu, hati kamu dengan kamu melakukan hal yang kamu suka, kamu pergi keluar healing ataupun ya lain sebagainya. Bisa kamu lakukan untuk merefresh diri. Fungsinya apa kak? Toh balik lagi juga sama aja. Ya, seperti yang aku bilang di awal tadi, istirahat memang tidak membuat kamu lega. Tapi dengan istirahat, memberikan waktu untuk diri kamu sendiri, itu setidaknya membuat kamu tenang walaupun itu hanya sedikit. Daripada enggak sama sekali. Pasti kamu ngerasain perbedaannya. Mungkin ketika kamu ngelakuin hal yang kamu suka, kamu ngasih waktu untuk diri kamu sendiri, mungkin itu rasanya kayak, wah lega ya.
terus rasanya tuh berbeda gitu dari sebelumnya. Tapi ketika hal yang bikin kamu gak enak itu datang kembali, terus kamu harus menghadapi dunia kamu sendiri, itu pasti perasaan itu hilang dan kembali seperti semula. Memang itu, setidaknya tuh kamu gak terlalu neken diri kamu terus. Kamu gak terlalu terus-menerus bohongin diri kamu sendiri. Udah ya, sekarang istirahat dulu. Kasih waktu untuk diri kamu sendiri. Gak selamanya kamu bisa selalu menjadi orang yang kuat dan hebat. Orang yang kuat dan hebat, ia juga butuh istirahat. Butuh menenangkan diri dari orang-orang sekitar yang menyakiti kamu, terus dari rasa lelah yang dunia berikan. Sehebat dan sekuat apapun manusia, pasti ada fase di mana dia butuh seseorang. Ada fase di mana dia down, ada fase di mana dia nggak kuat sama semuanya. Dan kamu tahu, sejauh ini kamu udah melakukan yang terbaik. Gak selamanya obat itu datangnya dari orang lain. Gak selamanya hal yang sedang kamu rasakan saat ini tuh sembuhnya dari orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi obat yang kamu cari selama ini yaitu diri kamu sendiri. Jadilah obat untuk diri kamu sendiri, untuk segala hal yang kamu rasakan saat ini. Kadang orang lain aja belum tentu paham dan ngerti sama apa yang kamu rasain. Maka dari itu, coba untuk memberikan apresiasi untuk diri sendiri dengan memberikan waktu untuk diri sendiri dan berterima kasih sama diri sendiri karena udah kuat dan melatih semuanya dengan baik. Aku harap podcast ini bisa sedikit menenangkan ya. Kalau hari ini lagi gak baik, gak usah pura-pura terus. Akuin aja kalau kamu capek. Apa yang bikin kamu capek? Dan kamu lihatlah ke belakang. Oh, ternyata sejauh ini kamu udah melatih banyak sekali hal loh. Masa hal seperti ini aja kamu harus berpikiran sampai ingin menyerah? Masa hal seperti ini aja kamu gak bisa, gak sanggup, dan lain sebagainya? Kamu bisa. Hanya saja proses setiap orang berbeda-beda. Cara untuk menyembuhkan dirinya masing-masing juga berbeda-beda. Gak apa-apa kalau hari ini lagi gak baik. Gak apa-apa untuk mengaku kalau misal kamu lagi gak baik. Dan gak apa-apa kalau misal kamu bilang kalau kehidupan kamu lagi capek-capeknya. Gak apa-apa. Kenapa? Karena rasa capek dan semua yang kamu rasakan itu hal yang wajar. Itulah proses yang dimana kamu harus melatih satu demi persatu, perlahan demi perlahan, hingga nantinya Tuhan memberikan kamu hadiah dari apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Karena kita sebagai manusia gak ada yang tahu hadiah tersebut tuh kapan datangnya dan berupa apa bentuknya. Tapi yang pasti kamu udah ngelewati sejauh ini, walaupun banyak sekali rasa capek yang menghampiri, banyak sekali pengorbanan yang udah kamu lakukan demi bisa membohongi orang sekitar bahwa keadaan kamu tuh sebenarnya lagi gak baik, tapi kamu bilang kamu baik-baik aja. Emang gak mudah buat ngelakuin itu. Tapi aku mengapresiasi kamu bahwa sejauh ini kamu udah melakukan hal yang terbaik. Dan kamu bisa bertahan sampai sejauh ini. Kamu tuh udah hebat banget. Gak apa-apa ya kalau lagi gak baik hari ini. Dan kalaupun hari ini lagi emang kacau banget dan emang bikin perasaan kamu gak enak, listen to me. Kamu udah ngelakuin yang terbaik sampai sejauh ini. Kalau lagi capek, istirahat dulu ya sebentar. Walaupun itu gak bikin apa yang kamu rasakan itu sepenuhnya hilang, tapi setidaknya itu bisa membuat kamu lega, walaupun hanya sedikit. Jangan terlalu maksain diri kamu terus. Jangan terlalu buat diri kamu udah capek semakin capek. Ya, karena semakin kamu paksakan, kamu juga yang akan kelelahan.
Dan aku harap podcast ini bisa menenangkan buat kamu, menjadi teman tidur dan teman ketika malam hari tiba. So, aku juga mau banyak terima kasih karena aku hari ini speechless. I'm so happy karena aku banyak sekali mendapat DM yang dimana kalian merasa termotivasi dan terbantu ketika mendengar podcast aku. Membuat keadaannya tuh yang semulanya kurang baik menjadi baik. Yang keadaannya semula tuh kacau, setidaknya perlahan-lahan mulai bisa survive dari apa yang udah kamu alami saat ini. So, aku terima kasih. Sebenarnya yang bikin kalian sembuh, yang bikin kalian bangkit itu bukan aku, tapi kamu sendiri. Kamulah yang menjadi obat untuk diri kamu sendiri. Dan aku juga ikut seneng karena aku ngerasa banyak orang yang terbantu gitu. Dan ya, kita udah seperti keluarga. Dan aku seneng banget kalau misalnya bisa menjadi teman buat kalian semua. So, jangan pernah bosan ya buat dengerin podcast aku. Dan jangan lupa juga untuk follow dan dengerin podcast aku lainnya tersedia di Spotify supaya bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku dan Instagram aku. Makasih ya supportnya sampai sejauh ini. Dan aku harap keadaan kamu dalam keadaan baik dan semua hal-hal berat yang sedang kamu alami saat ini semua bisa terselesaikan dan kamu bisa menghadapi semuanya. Keep your spirit. Terima kasih ya udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur.